Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanir rahmanil karimil mannan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan. Al-hadiri ma'a man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan fi kulli an ila yaumi wad'il mizan. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah, inayah, taufik kepada kita semua hingga alhamdulillah kembali kita bersama dalam kajian bulanan, dan di sini di penghujung akhir malam bulan Rabiul Awal, karena kita akan meninggalkan bulan yang mulia ini. Semoga insyaallah Allah Ta'ala kembalikan kembali kita ke bulan yang mulia ini di tahun depan dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan lebih mengenal dan lebih dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat dan lebih didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hakata ikhwan, tadi masyaallah jazakumullah khair sore dibacakan maulid, dan juga tadi maghrib sebagian qasidah-qasidah burdah, juga nasyaid. Wahakadha. Begitu ikhwan, di antara adat para salaf kita, kalau di bulan Rabiul Awal itu dibacakan maulid di rumah-rumah mereka. Bukan hanya di rumah-rumah mereka, tapi di tiap ruangan yang ada di rumah mereka. Begitu. Dijadwalin. Hari ini maulid di kamar ini, besoknya maulid di kamar itu. Besoknya lagi maulid di ruangan tengah, besoknya lagi maulid di ruangan tamu. Sampai-sampai kalau di sana, di antara adat mereka buat di tiap ruangan pun itu dapur. Nah, dibuat maulid juga di mana? Di dapur. Di taman dibuat maulid juga di taman. Begitu. Jadi tidaklah ada ruangan di rumah kita melainkan sudah dibacakan maulid di situ di bulan Rabiul Awal yang mulia itu. Kesempatan kita tinggal hari ini nih. Semoga insyaallah Allah Ta'ala mengembalikan kita ke bulan Rabiul Awal dengan kesempatan yang penuh barakah insyaallah di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wahakadha. Langsung ikhwan kita membahas pembahasan dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Yang bulan lalu kita bahas masalah salawat. Sudah selesai masalah salawat. Ya, saya mana Ustaz? Wahakadha. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Masih alhamdulillah. Syahadah sekarang ya. Oh, belum salawat berarti. Syahadah dulu. Haji. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalqi ajma'in. Belum kita bahas ini Ustaz ya. Oke, bismillah. Hadza ikhwan, pembahasan masalah syahadah. Setelah di sini musannif mendatangkan syahadah setelah hamdalah, ya kan? Hamdalah selesai, baru sekarang beliau bahas syahadah. Oke. Imam An-Nawawi berkata dalam dalam kitabnya Al-Fatawa, Fatawa Nawawi, bahwasanya kan disunnahkan ketika orang mengarang kitab itu mendatangkan 8 perkara, ya kan? Yang diantaranya adalah basmalah, hamdalah, dan juga diantaranya adalah syahadah ini. Wahakala. Maka disunnahkan kita mendatangkan syahadah di awal kitab kita, di awal khutbah kita. Wahakala. Di madhab kita, madhab Syafi'iyah, syahadah itu sunnah hukumnya di khutbah Jumat ataupun khutbah nikah, ya. Hukumnya sunnah. Di sebagian madhab hukumnya fard, rukun, seperti hamdalah, bahkan seperti wasiat bitaqwa di khutbah Jumat. Tapi indana itu hukumnya sunnah, itulah syahadah. Merujuk ke dalilnya ada riwayat di sini, walaupun itu sanadnya dhaif. Versi daripada hadis yang pernah kita bahas, kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, riwayat yang ma'rufnya, tapi itu dhaif. Ada riwayat yang bilhamdillah, riwayat yang hasan, wa hadza katsir. Ada juga bisolati alayya, ada juga bisyahadah. Nah, dari situ fuqaha akhirnya mengambil hukum kita sunnah untuk mendatangkan syahadah di awal khutbah kita, di antaranya khutbah kitab. Wa hakadha kullu amrin tibarin la yabda'u fihi bisyahadah wa hakadha fa huwa adta wa hakadha. Ini antum bisa lihat pembahasan yang panjang lebar di kitab
Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra di awal kitab, di halaman pertama itu, karangan Al-Imam At-Taj As-Subki. Bisa dilihat beberapa hadisnya di situ dan bagaimana Imam Subki menukil hukum sunnahnya bersyahadah ketika khutbah. Aywa. Sebelum ini kan sempat kita bahas ya, hamdalah, kemuliaan hamdalah, wahakala. Kemudian sigat hamdalah yang ada di kitab ini, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wahakala. Yang sebagian ulama berpendapat ini adalah afdalul mahamid, sebaik-baiknya hamdalah yang bisa membayarkan semua nikmat yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walaupun di sini sebenarnya ada beberapa ulama yang masih bernegosiasi, artinya masih negos masalah masa iya sih satu hamdalah ini bisa membayar semua nikmat Allah. Bisa-bisa aja. Memang ada asarnya seperti itu walaupun tidak begitu kuat. Di antara yang menegos masalah ini Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam ta'liq beliau atas kitab Risalatul Mustarsyidin karangan Abil Harith Al-Muhasibi. Antum melihat di akhir kitab itu ada ta'liq yang panjang lebar. Beliau menegos masalah masa iya ini hamdalah satu bisa membayar semua nikmat-nikmat yang Allah Taala pernah berikan kepada kita. Ala kulli hal, disitulah tempatnya bagi yang mau melihat dan mengkaji lebih banyak lagi. Ta'liqnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah atas kitab Risalatul Mustarsyidin karangan Imam Abil Harith Al-Muhasibi. Ala kulli hal, kita akan masuk insyaallah sekarang pembahasan masalah syahadah, juga sedikit masalah shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Wa asyhadu qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi ajma'in. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, kalau kita artikan secara biasa ya, wa asyhadu, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, al-maliku, ialah Allah Ta'ala raja, wahakala, pemilik, al-malik raja, al-haqqu yang benar, al-mubin yang nyata, wahakala. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna bahwasanya sayyidina Muhammadan, Nabi Muhammad adalah abdu, hamba Allah, dan rasulnya, yang mana baginda adalah sayyidul khalqi ajma'in, penghulu makhluk semuanya, penghulu segala makhluk, wahakala. Itu arti secara globalnya ibarah ini ya, syahadah yang beliau datangkan. Nah, sekarang kita akan perincikan satu persatu. Perkataan beliau wa asyhadu, dan aku bersaksi syahadah. Di sini ulama mendefinisikan syahadah tidak seperti definisi bahasa. Yang dimaksud dengan syahadah di sini artinya keyakinan. Aku meyakini. Ini saja pembahasan kita sekarang syahadah ini ya. Oke. Wa asyhadu. Kalau seandainya kita merujuk ke pembahasan bahasa, ini agak lain karena syahadah itu artinya penyaksian. Penyaksian. Tidak cukup hanya sekedar keyakinan, harus ada bukti yang nyata. Kalau begini contohnya, ada si A ngambil bukunya si B, gitu. Kemudian kita datang. Nih A nih yang mencuri nih, si A nih yang nyolong, gitu. Kita datang dan kita diangkat itu ke mahkamah, ke pengadilan. Si hakim akan bertanya kepada kita selaku yang bersaksi di sini. Engkau bersaksi? Iya, aku bersaksi. Tahu dari mana ente? Ini yang nyolong nih A. Tahu dari mana? Ini kitabnya si B, bahwasanya itu yang nyolong tuh si A, padahal ini kitab punya si B. Buktinya diantaranya, iya, aneh ngelihat contohnya. Ada CCTV contohnya. Itu bukti kan? Baru diterima penyaksian itu. Ada buktinya. Tapi kalau seandainya kita bilang, ini yang nyolong si A, si hakim nanya, buktinya apaan? Nggak ada bukti. Aneh yakin aja berarti. Tapi diterima nggak sama hakim? Aneh yakin ini yang nyolong si A. Itu lihat, kagak. Nah, tahu dari mana? Ada yang ngabarin? Enggak juga. Lihat di CCTV? Enggak juga. Dari mana? Timbul keyakinan saja gitu. Nah, bisakah menjadi penyaksian yang diterima oleh hakim? Enggak bisa kan ya? Wahagara. Itu adalah definisi syahadah dari segi bahasa. Tidak cukup hanya sekedar keyakinan belaka. Dari pemahaman syahadah secara bahasa ini, akhirnya orang-orang
ateis, mereka yagdah fi syahadatina. Mereka berkata begini, kalian bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Iya, betul. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan Allah lah Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Mereka bertanya, ini kan penyaksian, penyaksian. Kemudian mereka kiaskan ke cerita yang tadi. Lah, kalau aneh cuma yakin bahwasanya si A yang maling, tapi aneh nggak punya bukti, aneh nggak ngelihat dia maling, aneh nggak ngeri nyolong, nggak bakal diterima penyaksian itu. Nah, dia nanya sama kita sekarang, lah kalian yang bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kalian, apakah kalian melihat Allah? Apakah kalian bertemu dengan Allah? Apakah kalian menyaksikan bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini? Kok bisa-bisanya kalian bersaksi? Nah, inilah soal yang mereka lontarkan kepada kita. Sebagian dari kita ketika mendengar soal seperti ini kabur. Ya enggak? Wah, ngeri nih. Pembahasannya bahaya ini. Kita nyari aman aja. Ya gitu. Enggak usah bahas gitu kan tuh. Berarti orang gila tuh ngomong kayak gitu. Itu cara main aman ya. Kabur dari suatu permasalahan. Tapi kabur dari suatu permasalahan bukanlah solusi, ya, ikhwah. Inti bakal dihantuin terus sama permasalahan itu. Yang tadinya kita percaya yakin, akhirnya kurang keyakinan kita, dihantui oleh permasalahan seperti itu. Sallallahu Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi bagaimana? Jangan takut untuk mendengar permasalahan seperti ini ataupun syubhah, kalau bahasa Arabnya Ustaz, syubhat. Syubhat seperti ini hadapin dengan penuh ketenangan, ya. Dan perlu didampingi oleh guru, ya, oleh orang tua, orang-orang yang mempunyai wawasan dalam masalah seperti ini. Bahagia. Makanya ketika kita punya anak, ini penting nih, soalnya ke depan sekian tahun ke depan diprediksikan karena bebasnya komunikasi media sosial yang sudah masya Allah terbuka. Jadi nggak bisa kita membendung pemikiran-pemikiran seperti itu. Mau nggak mau pasti akan masuk ke rumah kita. Mau nggak mau pasti akan terdengar oleh anak-anak kita. Wah, kata. Jadi cara yang selamat bukannya kabur. Wah, kata. Hadapinlah pemikiran seperti itu. Yang penting ikhwan kita merujuk ke ilmu akal. Penting kita membahas juga pemikiran-pemikiran yang bakal akan datang kepada kita permasalahan seperti itu. Makanya berkata beberapa guru kita, ketika anakmu mulai ragu, maka bagaimana? Ini jawabannya keren, tapi banyak orang salah paham. Biarkanlah anakmu itu ragu, namun temanilah ia dalam keraguannya. Bimbing dia dalam keraguannya. Engkau nggak akan bisa membendung pemikiran-pemikiran ini. Mau nggak mau, entah dia buka Facebook, entah dia buka AP, macam-macam dia bakal lihat. Nah, ayo gimana sekarang? Ente mau tahan, ente mau blok, nggak bisa lagi sekarang. Jadi gimana? Temenin. Bareng-bareng kita cari solusi. Bareng-bareng kita cari jawaban. Kalau mau kabur, nggak ada lagi tempat kabur sekarang. Wah, kata. Dan cara yang sebenarnya bukan kabur, tapi menghadapi. Nah, menghadapinya tapi dengan ilmu, ya kan? Ini yang penting ini. Menghadapinya dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Bahkan, wah, ada orang ini ngomong nggak benar, yuk kita pukulin. Dipukulin. Ini kita bukan membahas sosok, tapi membahas pola pikir. Membahas pola, nggak bakal menyelesaikan masalah. Dipukulin itu orang, dihabisin, diusir, contohnya diapain. Tetap, soalnya ini pola pikir. Yang dibahas adalah pola pikir. Nah, bagaimana pola pikir harus dibalas dengan pola pikir juga, ikhwan. Oke, ala kulli hal. Perihal seperti ini, dan ambil keyakinan, ambil khabar yang yakin. Apa yang kita dengar sekarang dari permasalahan-permasalahan seperti itu sudah, kalau bahasa kasarnya, sudah basi semua. Dari dulu sudah dibahas sama ulama-ulama kita, dan ada jawabannya di buku-buku kita. Kalau bahasa kasarnya, di buku kuno kita sudah dijawab itu semua, padahal. Namun kemasannya saja berbeda. Kemasannya yang berbeda. Bahkan ini pernah ditanyakan oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidina Ali karamallahu. Jadi di zaman sahabat sudah ada kayak gini-ginian. Coba lihat bagaimana Sayyidina Ali menyikapi permasalahan ini. Sayyidina Ali berkata ketika beliau ditanyakan
Siapa yang nanya? Yang nanya orang Majusi. Orang Majusi penyembah api. Penyembah api. Orang Majusi nyembah api, nyembah benda yang nyata, nyembah sesuatu yang nyata di depannya. Mereka bertanya kepada Sayyidina Ali, kalian menyembah Tuhan yang enggak ada. Loh, kok enggak ada? Karena enggak kalian lihat. Wah, kata, enggak kalian lihat. Nah, di sini Sayyidina Ali mengatakan jawaban yang luar biasa, singkat, simpel tapi padat luar biasa. Beliau berkata, "Iya, betul. Aku tidak melihat Tuhanku dengan mata kepalaku." Benar, enggak lihat. Tapi aku melihatnya. Loh, kok bisa? Dengan mata hatiku. Nah, ini jawabannya Sayyidina Ali nih ya kawan, menjadi rumusan asas dalam pembahasan hal seperti ini, masalah syahadah, penyaksian. Jadi penyaksian itu adalah bukannya secara definisi bahasa. Penyaksian adalah di sini tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan itu bisa timbul dengan beberapa perantara, di antaranya melihat. Gitu. Kita lihat depan mata, yuk yakin langsung depan mata kita kok kejadiannya. Gitu. Jadi mata adalah sarana untuk menimbulkan keyakinan. Pendengaran sarana untuk menimbulkan keyakinan itu juga. Ya, semua panca indera sebagai sarana untuk menimbulkan keyakinan yang ada di hati. Apakah hanya sebatas itu saja sarananya? Enggak, ikhwan. Keyakinan bisa ditimbulkan dan banyak cara untuk menambah keyakinan. Di antaranya ya, mendengar kabar yang banyak. Namanya ada kabar tawatur. Kabar yang yakin itu. Yakin kabar tawatur karena banyaknya orang yang ngabarin, enggak ada keraguan lagi. Makanya semua orang ngabarin ada kebakaran di kampung sono contohnya, jangan sampai. Bukan 1 orang, 2 orang, 100 orang ngabarin ente. Masih ragu? Apakah masih ragu ada kebakaran? Enggak bakal ragu lagi. Kenapa? Karena banyak yang ngabarin. Itu namanya khabar. Walaupun kita enggak lihat, tapi dengan pendengaran, dengan kabar yang banyak itu bisa timbul keyakinan yang 100%. Wah, kata ikhwan. Nah, begitu. Nah, di antara perihal yang menimbulkan keyakinan kita adalah kita melihat alam semesta ini. Nah, inilah apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku melihatnya dengan mata hatiku. Maksudnya apa? Sudah timbul keyakinan di hatiku sebagaimana keyakinan itu timbul yang dihasilkan oleh mata, tapi keyakinan di hatiku sudah timbul walaupun tidak dihasilkan oleh mata kepala. Ini mata hati yang melihat. Dengan apa? Dengan i'tibar. Melihat alam semesta ini bagaimana bisa jalan sendiri, enggak mungkin tanpa ada yang mengontrol semuanya, detailnya gerakan gravitasi bumi, detail gerakan planet-planet, wahakala. Lihat air bagaimana. Itu namanya tafakkur. Makanya ikhwan penting sekali. Dibilang suatu ibadah yang besar ganjarannya, yang sangatlah mudah dan sangatlah besar pahalanya, ya kan? Tapi sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ibadah apa? Ibadah tafakkur. Ibadah tafakkur. Dalam riwayat tafakkur sa'ah khair min ibadati sanah. Dalam riwayat yang lain, tafakkur sa'ah khair min ibadah 70 sanah. Ketika engkau bertafakkur, merenungi, walaupun sa'ah, walaupun sejenak, ya, itu pahalanya kayak apa? Kayak engkau beribadah setahun. Nah, dalam riwayat seakan-akan engkau beribadah 70 tahun dalam riwayat yang lain, ikhwan. La ilaha illallah. Apakah keyakinan itu hanya terbatas dengan penglihatan? Oh, tidak. Ada perkara yang kita yakini ada, tapi kita enggak ngelihatnya. Begitu kan? Wahakala. Jika pernah ditanyakan dalam cerita yang ma'ruf, ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah, ya kan, perihal 3 perkara, di antaranya perihal ruh. Ada yang meriwayatkan itu cerita sama Imam Ghazali. Di antara cerita, aneh nggak percaya adanya Tuhan. Soalnya aneh nggak ngeliatnya. Dijawab sama beliau, enggak semua yang nggak bisa dilihat itu nggak ada. Enggak. Harus dilihat, kalau lihat bahwa ada. Ya kan? Ada 3 pertanyaan kan, yang akhirnya dijawab dengan 1 jawaban. Ma'ruf itu. Setan itu kan api. Tapi kok kalau diazab ntar ke api, ya bekar-bekar aja dia. Nggak bakal kesakitan, begitu. Itu pertanyaan pertama. Ada pertanyaan juga itu masalah ruh itu gimana? Nggak ada kok, aneh nggak lihat. Dalam riwayat yang lain masalah Allah nggak ada. Allah mana nggak kelihatan. Dalam soal yang ketiga dikatakan dari riwayat itu banyak versi cerita itu, Ikhwan.
masalah gobok dan godar. Gobok dan godar perihal itu. Akhirnya dijawab dengan satu jawaban. Apa jawabannya? Ditimpuk tuh orang, digampar, bor. Nunggu digampar. Salahnya apa? Ini jawaban, gamparan ini. Jawaban. Yang pertama, nah, begini nih. Inti kan kulit. Ini juga kulit. Sakit nggak itu? Sakit. Padahal kulit sama kulit. Nah, berarti bisa juga api sama api bisa sakit itu api. Sebagaimana kulit sama kulit sakit kulitnya. Satu. Yang kedua, ini sakit nggak? Iya sakit. Mana sakitnya? Aneh nggak ngeliat. Nggak kelihatan sakitnya. Tapi ada. Yakin nggak ada? Ada. Nggak kelihatan. Berarti nggak semua perkara yang ada harus bisa dilihat. Kedua. Ya kan? Di antara yang jawaban yang ketiga mengenai gobok dan godar. Oh, kata jangan salah aneh. Ini sudah takdir. Aneh mukul ini jangan disalahin. Ini takdir dari Allah Ta'ala. Jangan disalahin. Nggak bisa kayak gitu. Ada namanya ikhtiar. Nah, begitu ya Pak. Jangan dibatasi perihal syahadah itu dengan penglihatan sahaja. Banyak alam yang luas, ikhwan, di luar panca indera kita. Wahakala. Nah, intinya di sini asyhadu artinya atayagganu, aku meyakini. Nah, kita pernah bahas kalau tidak salah tentang ilmu yakin dan ainul yakin dan haqqul yakin. Pernah bahas ini, Ustaz? Ya enggak? Belum. Lupa di mana bahas itu ya. Nah, keyakinan itu, ikhwan, di hati kan. Nah, keyakinan pun itu ada tingkat-tingkatnya, begitu. Kalau bahasa sekarang gitu, keyakinan hanya sekedar kabar sahaja. Itu namanya ilmu yakin. Ilmu yang meyakinkan. Cuma dengar kabar. Tahu-tahu ente ngelihat, nambah yakin. Namanya apa? Ainul yakin. Sekarang bukan ngelihat lagi, mengalami. Namanya apa? Hagul. Nah, itulah 3 perkara ya, Pak. Dalam kias mereka mencontohkan begini. Ada orang desa, contohnya kan, nggak pernah naik pesawat. Pernah kita ceritain kalau saya di sini. Ya, ada orang desa nih, nggak pernah naik pesawat, nggak tahu apa itu pesawat, nggak pernah dengar, nggak pernah lihat. Akhirnya ada orang kota, mampir ke desa itu, dia nyeritain, ini ada benda nih, besi sekian ton, masuk orang dalamnya 300 orang bisa masuk, terbang. Wah, nggak percaya. Nah, kalau nggak percaya berarti nggak ada keyakinan sama sekali. Berarti 0%. Ilmunya nggak ada, apalagi haqqul yakin, apalagi haqqul yakin, nggak ada. Karena nggak percaya. Masih kalau dalam bahasa usulnya masih jahal. Masih dalam kategori jahal. Oke. Akhirnya ada orang kota lagi ngabarin dia, 2 orang ngabarin itu. Oh benar itu ada, namanya pesawat itu. Wah, masa sih? Nah, mulailah ragu. Syak, waham, habis itu ragu, habis itu dhon. 5, 7, 10 orang, 100 orang kota datang ke desa itu dan ngabarin ini orang. Akhirnya apa? Timbul keyakinan. Masa iya sih 100 orang bohong? Nah, timbul keyakinan. Apa namanya ini? Namanya ilmul yakin. Dia yakin bahwasanya ada pesawat, walaupun dia belum lihat ya. Walaupun dia belum lihat pesawat itu. Ala kulli hal. Akhirnya si orang desa ini dibawa sama teman-temannya itu orang kota ke kota. Nah, dibawa ke airport. Nah, tuh lihat. Tuh, lihat itu namanya pesawat. Tuh, besi gede, orang pada masuk, terbang. Nah, pertanyaan. Nambah nggak keyakinannya di hati? Nambah otomatis. Ya kan? Yang tadinya dia nggak lihat, sekarang lihat. Bener. Nambah. Apa namanya sekarang? Ainul yakin, penglihatan yang yakin. Ainul yakin. Bahagia. Udah, tingkat lumayan tuh ainul yakin. Udah mentok? Belum mentok. Bisa jadi ini hanya apa namanya kalau bahasa kita ilusi, diguna-guna matanya kali. Nah, bisa jadi walaupun sekarang dia sudah yakin sekarang nih, tapi ada kemungkinan itu. Apa yang terjadi? Sama teman-temannya dibeliin tiket, ayo dibawa sama teman-temannya. Nih pas naik di atas di gobong yang untuk kemana, ke pesawat itu, tempat itunya tuh dekat kokpitnya. Iya, begitulah. Dia pegang-pegangnya pesawat. Oh bener ini. Bukan diguna-guna sekarang dia. Masuk pesawat, duduk di pesawat. Habis itu kemana? Terbang dia. Nambah nggak keyakinannya? Nambah. Yang tadi cuma ngeliat, sekarang dia ngalamin. Namanya apa itu? Namanya haqqul yakin. Nah, namanya haqqul yakin. Nah, begitu. Tingkat keyakinan.
Oke. Kayak sekarang kita contohnya begini. Kita kalangan orang awam, kita meyakini adanya surga, adanya neraka, adanya ganjaran. Kalau ditanya, emang ente pernah lihat surga, pernah lihat neraka? Enggak pernah. Tapi kok tahu? Tahu dari mana? Ya kita yakin, ya kan? Nih, berarti kalau seandainya ente belum yakin, berarti masih jahlun itu tingkatannya. Tapi kalau sudah yakin, karena banyak faktor, karena dikabarin oleh banyak orang, atau karena di antara musallamat indana karena Al-Qur'an dan hadis mengabarkan itu, langsung tingkat keyakinan tinggi itu. Tapi itu hanya sebatas apa semua ya ikhwan? Ilmul yakin. Oh iya. Kita orang awam begitu tuh, mentoknya ilmu yakin. Nanti di akhirat nanti pas kelihatan, bener. Nah, bener surga, bener neraka. Nah, ntar baru naik kemana ke ainul yakin. Sebagian ulama mereka berpendapat begini, enggak. Ainul yakin kebanyakan orang-orang bukan di akhirat, di sakaratul maut sudah kelihatan ainul yakin. Nah, gitu. Ya kan? Di sakaratul maut kebuka tuh surga neraka. Nah, tinggi sekarang, tapi sudah enggak ada lagi waktu untuk balik, udah nggak bisa sudah. Tapi kebuka mulai di situ. Nanti ntar di akhirat dihisab segala macam, masuk benar-benar ke surga. Neraka nggak usah dibahas, insyaallah nggak masuk deh. bahas surga deh, insyaallah. Masuk ke surga. Nah benar-benar nih berarti nih ngalamin. Nah baru hagul. Kebanyakan orang-orang dia menggapai derajat hagul yakin nanti di akhirat. Tapi garis bawah ini nih. Tapi ada sebagian dari hamba-hamba Allah Ta'ala berikan mereka tingkat keyakinan yang tinggi itu, hagul yakin itu, padahal mereka masih di dunia. Jadi bisa saja si orang desa tadi, dia meningkatkan keyakinannya ketika dia melihat pesawat, atau ketika dia duduk di pesawat itu, sudah nggak nambah lagi keyakinannya, karena sudah mentok. Kalau dalam pemikiran kita, ya pasti bertambah lah. Pas dia ngelihat, pasti bertambah. Pas dia ngalamin, pasti bertambah. Itu perihal hati, ikhwan, tambah-tambahan itu. Penglihatan, tapi dipegang, itu hanya sarana-sarana untuk menambah keyakinan itu. Tapi bisa keyakinan itu ditambah sampai mentok di hati. Itu namanya berarti ada orang-orang di dunia ini, mereka yang sudah menggapai derajat hagul yakin. Di antaranya, inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Iya kan? Beliau berkata apa? Dalam riwayat yang sahih itu riwayatnya. Lau kushifal ghita mazdadtu yaqina. Itu. Apa artinya? Kalau seandainya Allah Ta'ala bukakan ghita, penutup, bukakan hijab. Kalau seandainya Allah Ta'ala bukakan hijab dariku, maksudnya apa? Sehingga aku melihat surga, melihat neraka, melihat semuanya. Apa yang terjadi? Aku tidak akan bertambah keyakinanku lagi. Kenapa? Karena sudah mentok keyakinannya sekarang. Berarti apa? Sudah menggapai derajat hagul yakin. Pun kalau saat ini ngelihat udah biasa-biasa aja. Kenapa? Karena yakin sudah kuat. Nah, itu bisa, ikhwan. Mungkin dalam pembahasan mereka dibahas, ya Allah, karuniakanlah kami keyakinan yang menembus, bukan cuma ilmu yakin, pun karuniakanlah kami keyakinan yang menyampaikan kami ke ainul yakin dan sampai ke hagul yakin. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu masalah keyakinan, ya ikhwan. Yakin itu mahal, syuf. Yakin itu mahal. Makanya yaqul Al-Hasan Al-Basri. Qaul min Al-Hasan Al-Basri, "Ma anzalallahu minas sama' asyraf minal yakin." Allah Ta'ala tidak turunkan dari langit perkara yang lebih mulia daripada keyakinan. Yakin. Paling mulia itu yakin. Paling mahal, paling langka, paling jarang keyakinan, ya ikhwan. Nah, kalau orang yakin nih, ini kuncinya ya. Masya Allah, yakin itu luar biasa. Kalau orang sudah yakin ini, ikhwan, udah jalan sendiri dia. Jalan sendiri. Wah, nggak bakal terlena, nggak bakal dia jatuh ke maksiat, karena sudah yakin. Ini neraka depan mata. Wah, ala kulli hal, ya begitu ya, ikhwan. Nah, makanya sebagian ulama di waktu dia berdiskusi sama murid-muridnya, kenapa keadaan begini? Ya, gampang. Itu semuanya penyebabnya dhu'ful yakin, lemahnya keyakinan. Timbullah akhirnya kemaksiatan, timbullah kelalaian karena lemahnya keyakinan. Solusinya bagaimana? Ya merujuk. Kalau mau ngasih solusi, lihat dari akar permasalahan. Padamkan api dari bawahnya, jangan padamkan api di atasnya, nggak bakal padam.
Lihat akarnya di mana nih permasalahan. Oh, lemah keyakinan. Nah, di sini ayo coba obatin. Gimana kita menguatkan keyakinan kita? Banyak Imam Haddad membahaskan di kitabnya apa? Risalah al-Mu'awanah. Bagaimana cara kita menguatkan keyakinan? Di antaranya bertafakur, yang paling luar biasa tafakur. Baca Al-Qur'an tidak menguatkan keyakinan. Luar biasa coba Al-Qur'an itu. Oh, luar biasa. Apalagi kalau kita baca dengan penuh pemahaman nih. Oh, luar biasa. Ikan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ikan ketika beliau ditanyakan oleh pemuda-pemuda yang ateis-ateis gitu, yang orang liberalis atau yang masih peragu lah. Oh, soal satu, soal dua, karena beliau memang pakarnya untuk masalah gitu-gituan. Banyak karangan-karangan beliau, di antara karangan yang bagusnya kitab namanya Yughalitunaka idh yaqulun. Bagus banget. Ala kulli hal. Beliau bilang gampang. Aduh, katanya, Kak, semua persoalan kalian ini daripada anda jawab panjang-panjang lebar, udah nggak usah menjawab. Anda jamin, dia bilang. Anda minta kalian pada baca Quran dengan teliti, ya, dengan tadabbur, dan tahu maknanya. Anda yakin nggak bakal antum khatam Quran itu kecuali sudah terjawab semua soal-soal yang ada di hati antum semua itu. Nah, memang Al-Quran itu luar biasa dalam penambahan keyakinan, ikhwan. La ilaha illallah. Oke, kembali ke pembahasan wa asyhadu. Nah, itu jadi artinya wa asyhadu. Bukan artinya aku menyaksi, aku bersaksi, bukan perihal bersaksi secara bahasa yang harus dengan mata. Enggak. Bersaksi di sini lebih luas maknanya, yang merujuk ke hati, keyakinan. Inilah makna daripada kalam Sayyidina Ali, aku melihatnya dengan mata hatiku. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Nah, di sini beliau tambahkan ini beberapa sifat-sifat yang ajib. Al-Malikul Haqqul Mubin. Sang Raja Al-Malik. Ini ajib, ikhwan. Bedanya apa sih Malik sama Malik? Kalau kita kan di Al-Fatihah kita qiraat Hafs ya, qiraat Hafs an Asim, panjang kan? Maliki yaumiddin. Tapi kalau di surat An-Nas Maliki yaumiddin. Oke. Enggak panjang. Maliki yaumiddin. Di beberapa qiraat, banyak kok qiraat di antaranya Abu Amr Ad-Duri wa Rawi anhu, banyak. Di Fatihah pun mereka enggak panjang. Maliki yaumiddin. Begitu. Dulu waktu kita ngambil sanad di Fatihah dari Wahid Ismu Al-Kaf, kata Habib Hamid Al-Kaf, murid khalifahnya Syekh Yasin Fadani. Jadi harus baca Fatihah dengan semua qiraatnya. Maliki, ulang lagi. Maliki. Ihdinas sirat pakai zai, ihdinas sirat pakai sin. Banyak qiraat. Bedanya apa sih? Maliki sama Maliki. Artinya kan sama, raja ya. Kayak beda jauh, ikhwan. Maliki isim fa'il. Isim yang memiliki. Ini raja. Tapi kalau Maliki masuk dalam kategori apa namanya? Sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah. Di antara 5 sighah mubalaghah yang ma'ruf, di antaranya apa? Fa'il. Ada kan fa'al. Ada kan di Alfiyah itu fa'al, fa'ul, mif'al. Di antaranya apa? Fa'il. Nah, syahid dari nahwunya gaul syair. Atani annahum maziquna 'irdi. Wahakata maziqun. Aslinya maziquna, tapi maziqun fa'il. Itu fa'il, jadi sighah mubalaghah. Jadi artinya apa? Kalau Malik itu pemilik, raja. Tapi kalau Malik yang luar biasa kerajaannya, raja yang sangat luar biasa, sifat rajanya itu sangat-sangat melekat, gitu. Kalau Malik raja, sifat yang nemplok di zat. Tapi kalau Malik, udah sifat yang nggak bisa lagi terpisah, seakan-akan inilah zat. Itu artinya Malik. Kalau nggak panjang. Persis kayak apa ya? Kayak kalau fa'il sama fa'al, ya kan? Fa'il, contohnya gatil. Gatil artinya apa? Yang membunuh. Tapi kalau gatal artinya apa? Pembunuh. Berarti apa? Berapa kali dibunuh orang sudah? Itu contohnya. Sighah mubalaghah gitu. Jadi Malik lebih mubalaghah daripada Malik. Oke. Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Haq yang benar, Al-Mubin yang nyata kerajaannya. Ini ikhwan, apa namanya? Sighah ini la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Ada dalam beberapa riwayat. Hadza ajib jiddan.
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dalam riwayat itu walaupun dalam sanad yang sahihnya itu mansub kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Walaupun dalam sebagian riwayat itu dinobatkan marfu' ke Rasulullah, tapi yang asahnya enggak mauquf ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setelah salat zuhur, ya, dia akan mendapatkan apa? Nah, pertama, wugiya minal fagr. Nah, dia dijaga daripada kefakiran, gitu. Dijaga dari kefakiran. Wastujliba lahul ghina. Diseretlah ustujliba ditarik atau diseretlah kekayaan itu ke kakinya. Dunia diseret kepadanya. Wah, kata. Wastuftiha bihi babul jannah, dan diketuk untuknya pintu surga, begitu. Yang baca apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali habis salat zuhur. Antum baca tuh. Kita ijazahin untuk semua insyaallah baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ba'da zuhur ajastukum fi dzalika ma ajazil masyayikh fi dzalik. Insyaallah qabiltum ijazah insyaallah. Wahakala. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali habis zuhur. Masyaallah ikhwan, mujarrab katanya. Masyaallah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita juga bersaksi bahwasanya sayyidana penghulu kita, sayyidana kalau bahasa kita sayyidana penghulu kalau diartikan ya. Tuan kita, paduka kita, itu semua artikan daripada sayyid. Dalam bahasa Arab ya, sayyid tidak bisa diberikan ke seseorang kecuali kalau seandainya dia ada salah satu 4 sifat. Yang pertama, sada fi qaumihi, bila mana dia menjadi ketua dari kaumnya. Nah, namanya sayyid, ketua kaum, ketua kelompoknya. Yang kedua, atau dia itu banyak prajuritnya. Nah, dia juga masuk dalam kategori sayyid. Yang ketiga, rujukan orang ketika dalam keadaan kegelisahan. Kalau orang bingung kemana, ngerujuk ke dia. Nah, berarti namanya sayyid sifatnya itu. Yang keempat, orang yang sabar, yang tidak mudah terpancing kemarahan. Sabar, diapain dia sabar. Nah, juga namanya sayyid. Nah, 4 sifat ini satu cukup untuk dinamakan sayyid, tapi semuanya ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru kita masyhur bilang kalau dia baca kitab kalau ada nama Rasulullah Muhammad enggak apa-apa, tambahin baca Sayyidina Muhammad. Wah, terus baca Sayyidina Muhammad. Baca. Salawat ya baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ada beberapa salawat yang enggak ada Sayyidina. Kalau sudah maurud, kalau sudah athar, kalau sudah kayak gitu, ya sudah jangan ditambahin lagi salawatnya. Seperti salat Ibrahimiyah contohnya. Tapi enggak apa-apa, mau nambahin enggak apa-apa, masih muskilah. Kalau yang warid kayak di Ratib Haddad kan, Allahumma shalli ala Muhammad. Tambahin Sayyidina, enggak apa-apa, masih muskilah. Enggak tambahin juga enggak apa-apa, ya sudah warid, sudah kayak gitu. Masih muskilah. Anna sayyidana penghulu kami. Sebagian kelompok mereka melarang sayyid ini. Jangan bilang sayyid, enggak boleh. Jangan bilang Sayyidina Muhammad. Ini subhanallah, ada ajib. Ada subhanallah. Kelompok yang kayak gitu yang kita lihat emang luar biasa ini. Min sunnatillah, di antara ketetapan sunnatullah. Apa sunnatillah bahasa kita ya, Ustaz? Ketetapan Allah ya. Di antara ketetapan Allah, barang siapa yang tidak menghormati orang yang terhormat, maka dia akan dihina dengan menghormati orang yang tidak terhormat. Begitu. Dalam riwayat, barang siapa yang tidak berkhidmat kepada orang yang berhak untuk diberikan khidmat, maka dia akan dihina untuk berkhidmat kepada orang yang tak pantas untuk dikhidmatin. Dan terus begitu. Nah, makanya orang-orang yang sebagian kelompok-kelompok itu yang mereka melarang, nggak boleh Sayyidina Muhammad. Oh gitu. Mereka membid'ahkan. Bahasanya mereka membid'ahkan itu. Tapi tahu-tahu pas kita dengar mereka memuji hakim-hakim mereka dengan pujian yang lebih dari Sayyidina. Sahibul Ghadasah wal Jalalah. Al-Malik fulan, raja si fulan. Oh, Jalalah. Wah, Allah. Keren banget sifatnya. Orang jala-jalalu sudah. La ilaha illallah. Sama Rasulullah enggak mau ngasih Sayyidina. Sama rajanya udah kayak Tuhan sudah.
Jadi makanya orang yang tidak memuliakan yang mulia, maka dia dihina untuk memuliakan orang yang nggak mulia akhirnya. Kayak gitu. Padahal ini bukan bid'ah. Nabi SAW menobatkan dirinya sebagai sayyid. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Wah, kata. Gitu. Nabi sendiri. Dan ini ada di Al-Qur'an. Wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Dan Allah Ta'ala menobatkan sifat ini kepada beberapa anbiya. Masih muskilah. Ada yang bilang ntar, lah ini cuma buat Rasulullah sahaja, nggak boleh yang lain. Ntar dulu. Lihat, Nabi SAW pernah mengatakan kepada cucunya Sayyidina Hasan bin Ali, ya kan? Ketika Sayyidina Hasan bin Ali di pangkuan Rasulullah SAW, dan Nabi berkata, Inna bni hadza sayyid wa sayuslihu Allah bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Gitu. Cucuku ini, anakku ini, kata Rasulullah. Anakku ini Sayyidina Hasan adalah sayyid, dan Allah Ta'ala akan mendamaikan dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin berkatnya. Dia akan menjadi pendamai saat itu. Benar. Ketika Sayyidina Hasan menyerahkan khilafah yang zahir kepada Sayyidina Muawiyah, gitu. Damai yang tadinya hampir perang, damai berkat Sayyidina Hasan. Nah, ini lihat bagaimana Rasulullah bilang inna bani hadza sayyid. Berarti bisa kita menggunakan kalimat sayyid untuk siapapun yang terhormat gitu ya. Yang lihat yang 4 perkara tadi. Ketua suku atau banyak prajuritnya atau yang menjadi rujukan ketika keadaan dahsyat atau seorang yang sangat sabar yang tidak mudah terpancing amarah, itu namanya sayyid. Salam Nabi Allahumma shalli. Oke. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan, kami bersaksi bahwasanya penghulu kami Sayyidina Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, adalah hamba Allah dan rasulnya. Sayyidul khalqi ajma'in, ialah baginda adalah penghulu segala makhluk semuanya. Wahakata ana sayyidu waladi Adam. Wahakata. Ini pembahasan yang Masya Allah ikhwan, mungkin sering kita dengar ya pembahasan baginda adalah Rasulullah. Tapi lihat bagaimana musannif. Karena Sayyidina Muhammadan didahulukan sifat abdul kan, hamba Allah dan Rasulnya. Ini isyarah nih, pembahasan yang indah. Sifat Rasul mulia, betul. Sifat Nabi mulia, betul. Tapi lebih mulia adalah sifat abd, sifat hamba. Jadi menghamba itu sifat yang mulia. Benar. Tidaklah orang menjadi hamba Allah yang sebenarnya ya. Padahal semua kita hamba Allah, semua makhluk Allah ya hamba Allah semua. Tapi orang-orang yang benar-benar meresapi penghambaannya kepada Allah, nah itu yang dimaksud dengan hamba di sini. Benar-benar dia meresapi. Itu tidaklah sah penghambaan seseorang kepada Allah melainkan kalau dia sudah merdeka daripada selain Allah. Ya gitu. Enggak lagi dia terbelenggu dengan pemikiran dunia atau di kotak-katik waktunya sama macam-macam lah selain Allah, siwa kalau bahasanya. Taharrar min rijis siwa. Sudah bebas, sudah merdeka dari selain Allah. Nah, ketika itu baru sah menjadi hamba Allah. Ya enggak? Selagi dia masih menghamba kepada selain Allah, maka belum sempurna penghambaannya kepada Allah. Begitu. Makanya dalam sifat kalau kaum solihin itu, kalau mereka mensifatkan guru-gurunya ataupun orang yang Masya Allah deh, Fulan bin Fulan, contohnya. Apa sifatnya? Oh, ini orang alim. Oh, bagus. Alamah, keren. Apa lagi? Al-Faqih. Apa lagi? Al-Wali. Terserah. Title-title yang luar biasa itu. Tapi title yang paling hebat adalah ketika dia disebutkan Al-Abdul Mahab. Hamba yang murni. Nah, ini hebat nih. Yang paling hebat. Kalah tuh semua tuh title tuh. Alim, alamah, mufti, gutub segala macam. Kalah dengan ini. Apa? Al-Abd Al-Mahab, hamba yang murni. Sebenarnya ini title ini enggak diberikan kecuali ke mereka orang-orang yang sudah sempurna penghambaannya, yang sudah enggak terbelenggu lagi dengan ini, sudah tinggi derajat kedekatannya kepada Allah Taala. Al-Abdul Mahab. Jarang ya kita lihat ya di sifat-sifat jarang emang sifat ini. Emang enggak sembarang yang dikasih sifat Al-Abdul Al-Mahab. Apa arti mahab? Artinya khalis, murni. Di antara yang ajib di sini, Allah yang fa'ana.
apa namanya, waktu masih muda Sayyidul Habib, guru kita semua Sayyidul Habib Umar, waktu masih belasan tahun itu, waktu Sayyidul Habib masih nulis surat kepada gurunya Al Habib Abu Bakar Attas bin Abdullah Al Habsyi. Abu Bakar Attas Habsyi. Waktu itu Habib Umar masih di Tarim dan Habib Bakar Attas di Jeddah, surat-suratan. Ini masih ada kok sampai sekarang, pernah kita baca juga surat-suratnya Habib Umar ke Habib Attas, dijawabnya Attas. Di antara jawaban Habib Attas waktu menyebutkan apa namanya, ini muridnya, padahal ya muridnya Habib Umar masih murid, disebutkan sifat itu, wah bahagialah kepada apa namanya, anakku dan anak daripada saudaraku, apa namanya, al-abdul mahab, hamba yang murni. Siapa? Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Padahal masih belasan tahun waktu itu. Masya Allah ya, ala kulli hal, semoga Allah Ta'ala memberikan kita nasib bagian yang wafir daripada sifat yang mulia ini, sifat penghambaan kepada Allah. Dalam syair mereka berkata, tamassak in dhafirta bidzaili hurrin fa innal hurra fid dunya ghanim. Mereka orang yang menghamba kepada Allah berarti sudah merdeka dari selain Allah. Bila mana engkau mendapatkan orang yang sudah merdeka dari selain Allah, tidak mudah terbawa arus. Nah, ini diantaranya tanda kemerdekaan. Dia merdeka dari selain Allah. Gak mudah dikotak-katik, gak mudah terbawa arus. Tapi kalau bahasa kita, gak mudah terbawa opini, gak mudah disetir orang. Dia gak punya ketergantungan sama sekali kok kepada selain Allah. Dia hanya menghamba kepada Allah Ta'ala. Ini orang kayak itu jarang. Makanya tamassak in dhafirta bidzaili hurrin. Bila menang kau mendapatkan orang seperti itu, maka pegang tuh bajunya. Kalau bahasa dia, pegang bajunya. Kenapa? Karena orang yang kayak gitu, orang yang merdeka kayak gitu, itu sangat langka di dunia ini. Kebanyakan orang masih terbelenggu, disetir. Entah siapa yang nyetir, wallahu alam. Disetir dengan kemaslahatan, disetir dengan keadaan. Tapi orang yang nggak terbelenggu lagi, lepas dia. Nah, ini yang merdeka. Inilah yang menjadi al-abdul mahab. Kalau nemu orang kayak gitu, pegang ujung bajunya. Maksudnya bukan apa namanya, benar-benar jalan sama dia. Tauladanilah dia. Bahagia. La ilaha illallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika apa namanya, ketika Allah Ta'ala menyebutkan karunia yang terbesar kepada Rasulullah SAW, ya enggak? Apa ya? Perihal Isra Mi'raj. Ini kan kalau di kita kalangan umatnya, malam yang paling mulia adalah malam kelahiran Nabi. Itu bagi kita umat Rasulullah. Namun bagi Rasulullah, malam yang paling mulia bagi Rasulullah di dunianya adalah malam Isra dan Mi'raj. Oke, lihat dua ya, Isra dan Mi'raj, dua. Perlihat kedua-duanya Allah Ta'ala ketika utarakan di Al-Quran, kedua-duanya pakai sifat abd. Dalam Isra contohnya, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah mengisrakan siapa? Hambanya. Enggak dipakai title bi rasulihi atau bi nabiyihi atau bi habibihi, kekasihnya. Luar biasa. Enggak. Pakai title apa? Hambanya. Ini perihal Isra. Perihal Mi'raj di mana? Ada di Al-Qur'an. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Perihal Mi'raj, ialah Allah telah mewahyukan kepada siapa? Kepada hamba. Dia pakai lagi title itu. Inilah karunia terbesar yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada baginda di masa di dunia. Karunia Isra Mi'raj. Kedua-duanya ketika Allah menceritakan itu menggunakan title hamba. Ada seorang penyair Arab yang waktu itu dia jatuh cinta ke perempuan. Dia bilang kayak gini, wala tad'uni illa biya abdaha fa innaha asyrafu asma'i. Kalau kalian memanggilku, janganlah panggilku melainkan dengan panggilan wahai hambanya si fulanah. Gitu. Jangan panggilannya temannya si fulanah ataupun kekasihnya. Enggak. Panggilannya apa? Hambanya si fulanah. Kenapa? Fa innaha asyrafu asma'i. Inilah nama yang paling mulia untukku. Nah itu kata orang Arab tuh. Makanya maksudnya bilang apa? Anna sayyidina Muhammadan abduhu dulu, baru ntar
rasuluhu. Nomor 1 soalnya abdiyah itu. Abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah sayyidul khalqi ajma'in, penghulu semua makhluk, makhluk yang paling mulia, wahakala makhluk yang darinya lah terpancar semua makhluk yang lain. Wahakala manba'ul wujud wa asyrafil mawjud, wahakala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahakala ana sayyidu waladi adam wala fakhr, wahakala wa akramul khalqi ya akramal khalqi ma liman aluhu bihi siwaka inda hulul hadithil amin, wahakala. Maka gunakan menit-menit yang tersisa di bulan Rabiul Awal ini untuk makin dekat kita kepada Rasulullah. Mau mendapat kemuliaan maka carilah kedekatan ke Rasulullah. Rasulullah adalah paling mulianya para makhluk, yang sayyidul khalq, paling mulianya para makhluk. Nah, pun kemuliaan makhluk-makhluk yang lain diukur dengan kedekatannya dengan Rasulullah. Begitu. Makin dekat ke Rasulullah, makin mulia makhluk itu. Ajib nggak? Iya begitu emang. Apa aja? Tempat, waktu, orang, semua makin dekat ke Rasulullah, makin mulia. Dalam perihal tempat contohnya, Mekah menjadi mulia karena tempat kelahiran Rasulullah. Madinah menjadi mulia karena tempat tinggalnya Rasulullah. Dan dengan ijma', ada ijma' al-ulama, ada kok di ijma'nya Ibn Abdul Bar, dikatakan tempat yang paling mulia di alam semesta. Apa? Bukannya arsy ataupun kursi atau langit, enggak. Tempat yang paling mulia adalah kuburannya Rasulullah. Itu lebih mulia daripada langit, arsy, kursi. Kok bisa? Karena kedekatan dengan Rasulullah, mempunyai nisbat khusus ke Rasulullah SAW. Imam Suyuti mengarang kitab namanya Uddatul Inabah fi Amakinil Ijabah. Di situ beliau jelaskan pengukuran tempat yang mulia atau enggak mulia itu tergantung nisbatnya ke Rasulullah. Makin dia punya nisbat yang erat, makin mulia tempat itu. Gitu. Pun juga waktu. Kenapa Rabiul Awal jadi mulia? Karena itu adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Makin waktu itu ada hubungannya dengan Rasulullah, makin mulia. Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi mengarang kitab Fadailul Awqat. Fadailul Awqat. Nah, di situ beliau jelaskan waktu-waktu yang mulia. Nah, kalau diukur semuanya, bila mana waktu itu ada nisbat khusus ke Rasulullah, maka dia menjadi mulia dan lebih mulia daripada yang lain. Wah, begitu. Sahabat menjadi mulia kenapa? Karena mereka punya nisbat khusus. Di kalangan sahabat siapa yang paling mulia? Khulafaur Rasyidin, karena mereka mempunyai kedekatan yang khusus. Di kalangan mereka siapa yang paling mulia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena dia mempunyai kedekatan yang khusus. Yang makin dekat apapun, waktu, tempat, orang, apa aja, makin dekat ke Rasulullah, maka makin mulia. Makin juga sebaliknya, makin jauh dari Rasulullah, maka jauh dari kemuliaan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemuliaan yang tiada hentinya, kemuliaan yang abadi berkat kedekatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah khair, wallahu alam. Bisa kita tutup cukup saja. Semoga Allah Ta'ala yubarik lana fi hadal majlis karim wa yanfa'ana bi qira'atina fi hadzal kitab wa anna Allah Ta'ala yugra'in nabiyina bina fid dunya wal akhirah wa la yukhrijna min hadzal syahril 'azim illa wa qad iktahalat a'yununa bi ru'yati jamali wajhihi wa muhayyah fil yaqظة wal manam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. نختم الجلسة بدعاء كما العادة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا
كل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قص صحبه والحمد لله بالبدن والتناهي.